tidak ada kehidupan yang tidak diatur oleh politik hari ini. Misal, mereka main game, harga paket, harga semua itu kan juga berkaitan dengan kebijakan politik. Tanpa mereka sadari, mereka tidak bisa terlepas dari urusan politik. Bagi saya, generasi muda ini memiliki kemampuan, memiliki energi yang sangat cukup untuk memperjuangkan kepentingan masyarakat. Justru nanti di umur-umur tua, jangankan kita turun, reses dan sebagainya, sidang saja kita mengantuk. Gitu. Sistem pemilihan langsung ini kita tidak mengenal istilah dinasti. Meskipun dia anaknya Pak Jokowi, kalau masyarakat tidak memilih, karena pada akhirnya adalah kedaulatan ada di tangan masyarakat. Kalau masyarakat tidak mau memilih, juga Mas Gibran tidak akan jadi. Tetapi saya yakin ini adalah komposisi capres-cawapres keinginan rakyat. Semeton Gema Bali, salam jumpa. Hari ini kita bersama sosok pemuda dan ini adalah keturunan Bali. Dia tapi sudah lahir di Sulawesi Tenggara, di Kolaka. Cuman saat ini sosok ini sedang meniti karir di dunia politik, lagi nyalek di Kolaka Timur, Dapil 2, nomor urut 8 dari Partai Gerindra. Ini dia Bli Eka Saputra. Siap. Selamat datang di Gema Bali, Bli. Siap. Selamat. Kita sudah lama ketemu ya, Bli ya? Terakhir ketemu itu kalau nggak salah 2019. 2019. Waktu di Jakarta di KPU. Iya, di Bawaslu. Oh iya, di Bawaslu. Di KPU. KPU dan Bawaslu kayak waktu itu. Dan sekarang baru ketemu lagi. Terima kasih ya. udah datang di Gema Bali, Bli. Dan ini seperti yang saya bilang tadi, Bli ini kan keturunan Bali. Iya. Di Sulawesi Tenggara. Tapi namanya kok nggak ada Bali-Balinya ini, Eka Saputra. Ini pemberian nama ini kan pemberian orang tua. Karena kita tidak bisa memilih pada saat itu, kita belum punya hak untuk memilih. Jadi setelah saya besar, bertanya kepada orang tua, kata orang tua kan kita ini Indonesia. Karena kita lahir besar di Sulawesi, ya sudah, kita pakai adat budaya di sana sebagian, tanpa melupakan adat budaya Bali. Nama saya kan ada Eka. Eka itu artinya satu. Kebetulan saya satu-satunya laki-laki. Oh, satu-satunya laki-laki. Dari berapa saudara? 8 saudara? 8 bersaudara. Wow, banyak juga. Kalau KB Bali kan 4. Ini ternyata 2 kali lipat. 2. Jadi salah satu juga upaya untuk mempercepat populasi kita di daerah rantau. Kalau di Bali kita kali 1, 4 kali 1. Kalau di Sulawesi harus kita kali 2. Kali 2 supaya banyak kawan di sana, saudara di sana. Biar banyak. Cuman dulu tas pikiran di sana itu tahun berapa? Beli generasi ke berapa di Sultra? Bapak transmigrasi itu tahun 76. Kolaka. Jadi saya sebaya saya ini generasi kedua. Dari 8 saudara. Aslinya kampungnya kalau di Bali di mana? Saya kampung di Negara. Ya, Kutatan. Jadi memang sudah lahir di Kolaka gitu. Lahir besar di Kolaka. Di Kolaka. Cuman kemarin sempat aktivis mahasiswa berkarir sampai di Jakarta. KMHDI ya? KMHDI, Kesatuan Mahasiswa Hindu Dharma Indonesia. Presidium dulu BK ini presidium KMHDI ini tahun berapa itu ya? Saya terpilih pada saat Mahasabeh di Surabaya tahun 2014-2016. Dan sekarang dari aktivis milih untuk masuk partai politik Gerindra. Kenapa milih Gerindra, Be? Sebenarnya semua partai itu punya visi yang baik, baik yang nasionalis maupun yang lebih bercorak agama, semua punya tujuan yang baik untuk bangsa ini. Tetapi kita punya cukup panjang historis di Gerindra, karena
saya melihat juga satu-satunya partai ini partai nasionalis yang memiliki memberi ruang bagi kita Oke. lebih luas daripada partai yang lain dalam artian masuk dalam struktur. Oh. Kebetulan saya di Gerindra juga dipercaya sebagai sekretaris DPD Gemasadana Sultra. Oh, begitu. Gemasadana ini adalah sayap partai Gerindra yang memang untuk mewadahi daripada kelompok-kelompok minoritas, sehingga harapannya semua sama di mata partai, semua punya kedudukan yang sama. Gemasadana ini juga masuk di dalam struktur partai. Jadi saya melihat dan saya sangat mengagumi Pak Prabowo. Oh, makanya masuk Gerindra. Ya. Salah satu tokoh yang menjadi inspirasi, yang menjadi panutan kita adalah Pak Prabowo. Berarti dari dulu sejak aktivis memang ada cita-cita untuk masuk ke politik? Iya, karena kita selalu berpikir bagaimana mendedikasikan diri kita untuk sebanyak-banyaknya bisa bermanfaat bagi masyarakat, bagi khalayak banyak, dan jalan satu-satunya adalah dengan masuk di lingkaran kekuasaan atau masuk sebagai penentu kebijakan. Salah satu jalan yang memungkinkan untuk masuk ke sana adalah jalur partai politik ini. Iya, jadi Semeton, beberapa kali juga kita mengundang teman-teman keturunan Bali nih, Bli. Termasuk ada yang dari PSI juga, terus kemudian ini Bli yang dari Gerindra. Kalau aku pikir apa ya, teman-teman muda yang terutama untuk teman-teman Bali nih yang di luar Bali, ini lebih banyak yang muda-muda sekarang ini percaya diri gitu. Percaya diri untuk tampil, apalagi tadi bicara soal berbuat banyak untuk masyarakat, berbuat banyak untuk umat gitu. Kalau rencana Bli nih, ini di Kolaka ini mau ngapain sih? Kenapa sih kok kemudian memutuskan untuk nyalek nih? Ini saatnya nih, gua nyalek nih. Ini saatnya saya nyalek. Dan ini yang pengen saya lakukan untuk masyarakat saya, untuk umat saya gitu, atau untuk Semeton saya di Kolaka Timur. Gitu. Ya. Jadi saya ini kan dari lahirnya di Kolaka, tetapi saya maju nih di Kolaka Timur. Ini juga ada pertimbangan tersendiri, karena kebetulan saya juga domisili sekarang di Kolaka Timur, sehingga fokus kita adalah bagaimana kita bisa memberi manfaat bagi masyarakat di mana kita berada, yaitu Kolaka Timur. Motivasi kita sebenarnya memilih jalan untuk nyalek, sebenarnya kalau kita mau berpikir siap, sama ketika kita berpikir terhadap ujian, orang tidak akan ada yang siap menghadapi ujian. Nah, demikian juga di dalam pengabdian ini, di dalam berpolitik dengan situasi kondisi politik hari ini, kalau kita mau bertanya di dalam hati kita apakah kita siap, tentu tidak ada yang menjawab 100% siap. Tetapi ketika kita diperhadapkan terhadap pilihan, karena ini adalah jalan untuk bagaimana kita bisa bermanfaat bagi masyarakat, maka kita harus menyatakan siap. Dan kenapa harus sekarang? Karena kita harus berpikir masa depan umat, masa depan generasi kita ini ada di pundak kita. Kita tidak mungkin menunggu, karena momen keemasan itu tidak akan datang dua kali. Sekarang umur berapa, Bi? Saya sekarang umur 32 tahun. 32 tahun. Jadi di politik ini kan butuh kerja keras. Kita turun mendengar aspirasi masyarakat, kita memperjuangkan. Ini kan butuh energi. Yeah. Bagi saya generasi muda ini memiliki kemampuan, memiliki energi yang sangat cukup untuk memperjuangkan kepentingan masyarakat. Justru nanti di umur-umur tua, jangankan kita turun, reses dan sebagainya,
sidang saja kita mengantuk. Gitu. Jadi energinya muda inilah yang harus dimanfaatkan semangat maksimal muda gitu. ini harusnya kita pergunakan untuk sebanyak-banyaknya memberi manfaat bagi masyarakat. Oke. Dan ini ada kesempatan gitu ya. Mumpung ada kesempatan. Di DPD jabat juga? Di DPC ya? DPC apa deh? DPC. DPC tidak. Kebetulan kan saya baru masuk caleg di DPC Kabupaten Kolaka Timur. Lalu kita sebenarnya hanya menjabat di DPD. Ketua Sekretaris DPD Gemasadana. Saya partai ini. Ini kalau di sana umat kita ada berapa? Terutama di Kolaka Timur, Bali. Kalau secara keseluruhan Sulawesi Tenggara, umat Hindu itu sekitar 80 ribuan. Tetapi khusus di Kolaka Timur, umat Hindu itu sekitar 9.000 atau 11% dari penduduk Kabupaten Kolaka Timur. Berarti bisa berapa kursi itu bisa kita dapat ya kalau semisal umat kita nyalon? Di sana selain Bali, yang umat orang Bali ada juga yang nyalon? Kalau kita melihat dari komposisi dapil, orang Bali ini kan tersebar di 2 dapil. Dapil 1 dan dapil 2. Untuk yang Sulawesi Tenggaranya? Untuk di Kolaka Timur. Kolaka Timurnya. Dapil 1 dan dapil 2. Kolaka Timur itu terdiri dari 4 dapil. Yang dapil 1 dan dapil 2 ini mayoritas umat kita ada di sana, sebarannya. Dari 2 dapil ini sangat rasional kita bisa dudukkan 3 atau 4 caleg orang Bali. Berarti satu dapil berapa? Tadi kalau dari 9.000 totalnya berarti ada sekitar 4.000 ya untuk di dapilnya Bali ya? Iya, di dapil 1 itu sekitar 3.000 lebih, hampir 4.000 juga. Di dapil 2 4.000 lebih. Jadi sisanya ada di beberapa tempat sedikit. Berarti ini kayaknya kalau semeton di dapil 2 Kolaka Timur ini bersatu, bisa lah ini. Bisa. Jadi satulah ya, duduklah ya. 2 lah. 2 ya? Iya, kita target 2. Terus semeton di sana ada juga selain B yang maju ya? Banyak, kalau di dapil 2 malah ada 7 semeton Bali yang maju. Wah, kalau kepecah bahaya juga ya. Nah, cuman ini kita lihat bahwa ada satu kesadaran berpolitik di internal kita. Kalau kita melihat dari sisi yang lain bahwa memang dengan banyaknya yang maju ini kan berarti umat punya banyak pilihan untuk memilih, menilai mana nih calon yang betul-betul punya visi, betul-betul mampu menjadi jembatan bagi kepentingan-kepentingan umat maupun masyarakat kan. Berarti banyak tokoh yang bisa kita pilih, termasuk tokoh muda kita, Blay Kasaputra kan begitu. Kenapa dulu milih di kabupaten, Blay? Kan mainnya, aktivisnya dulu udah sampai ke Jakarta nih, mimpin KMHDI nasional, tapi kok milih nyaleknya pulang kampung gitu di kabupaten. Kenapa milih di kabupaten? Nggak ke provinsi atau ke RI? Sebenarnya kalau kita melihat dari background organisasi, background karir kita di organisasi, teman-teman saya malah banyak yang sudah tembus DPR RI, DPD RI. Mestinya kan memang teman-teman kadang bertanya, ayo nih maju ke DPR RI. RI gitu kan. Sultra sendiri dengan angka 80.000 itu mumpuni untuk mengusung calegnya ke DPR RI, internal umat. Satu dapil ya kalau Sultra? Satu dapil. 80.000. Belum pernah ada ya? Belum. Belum ada yang tembus. Nah, lalu kenapa milihnya kabupaten? Karena hitung-hitungan politik kita harus rasional juga. Lalu yang kedua adalah kita ini masih muda dan kita ingin sebenarnya berproses dari bawah. Bagaimana kita berjuang di skup kabupaten, ketika kita bisa memberi manfaat bagi masyarakat dari skup yang kecil, ke depan tidak menutup kemungkinan kita mengembangkan lagi perjuangan agar kita lebih bisa memberi manfaat bagi masyarakat yang lebih luas, apakah dia ke provinsi atau ke DPR RI. Jadi pilihan saya ke kabupaten ini semata-mata kita ingin meniti karir dari bawah agar kita betul-betul memahami
begitu kita naik satu tingkat lagi, kita sudah punya Modal kemampuan, gitu ya. modal yang mumpuni. Tapi kalau respon dari semeton kita yang di sana, teman-teman umat Bali, umat Hindu yang ada di Kolaka Timur, khususnya di Dapil 2, itu bagaimana ngelihat anak muda nih nyalon? Biasanya kan kalau orang-orang tua kita, masih muda nih, nak cenik nih apa belum bisa apa-apa gitu, masa udah nyalon gitu. Gimana responnya kalau semeton kita yang di sana? Ya, kalau kita, ini kan masyarakat banyak, tentu dari berbagai sudut pandang juga masing-masing punya penilaian. Yang menyatakan bahwa ini anak muda mestinya tunggu dulu, ada juga. Ada juga masyarakat yang memang saatnya yang muda-muda. Karena kita berbicara masa depan, Indonesia ini akan menghadapi bonus demografi. Menuju Indonesia emas, tentu semua berpatokan pada anak mudanya. Kalau misalkan anak-anak muda ini tidak mengambil peran, anak-anak muda ini tidak berani melangkah, tentu bonus demografi ini akan menjadi bencana demografi juga. Karena harusnya kita sudah mampu memikirkan dan menjadi pemimpin bagi minimal komunitas kita. Anak-anak muda ini bisa terwadahilah aspirasi mereka, keinginan mereka mau seperti apa, mau dibangun bagaimana, mau diperlakukan seperti apa. Yang memahami komunitas pemilih pemula atau anak-anak muda ini kan pasti dari kita, anak-anak muda. Betul. Jadi orang tua, apakah orang tua mengerti keinginan anak muda? Bisa mengerti, bisa tidak. Tetapi yang jelas anak muda jauh lebih mengerti apa yang menjadi keinginan dan kebutuhan daripada anak muda ini. Berarti kalau di dapilnya Beli tadi ada 4.000 tuh dengan 7 dengan 7 caleg gitu. Kira-kira kalau keterpilihannya gimana kalau di Gerindra di sana? Kita 2019 dapat berapa kursi di dapil itu? Untuk di Kabupaten Kolaka Timur, di dapil saya, sebenarnya masyarakat Kabupaten Kolaka Timur itu sangat mencintai Pak Prabowo. Oh, oke. Sangat respect terhadap Gerindra. Bahkan di 2019 pada saat itu Pilpres berhadapan dengan Pak Jokowi, yang sekarang sudah menjadi bestinya Pak Prabowo. Ini Pak Prabowo perolehan suaranya 72%. Oh. Jadi masyarakat kita sebenarnya sangat welcome, apalagi Partai Gerindra hari ini surveinya selalu naik. Karena masyarakat di akar rumput sangat merasakan kehadiran Partai Gerindra ini. Baik dalam urusan sosial, jalan rusak, kader-kader Gerindra ini selalu turun ke bawah. Sehingga Partai Gerindra hari ini sangat optimis di Dapil 2 tentu kita bisa memperoleh 2-3 kursi. Termasuk DK. Setengkar. Butuh berapa suara untuk jadi di sana, Bli? 2.500 kita udah duduk. 2.500 ya? Oh, lumayan juga ya, 2.500. Tapi kalau satu kampung biasanya kan bisa aja dia sampai ribuan kan. Ini 2 kampung di Grab atau 2 kampung setengah lah. Kita fokus di situ bisa jadi. Cuman kalau selama ini kalau beli jalan itu teman-teman muda di situ bagaimana responnya? Karena ini kan tidak banyak anak-anak muda yang mau terjun di politik. Kita punya tantangan tersendiri untuk mengenalkan, untuk menjelaskan tentang politik ini ke anak-anak muda. Karena anak-anak muda ini persentasinya kan banyak, tetapi ketertarikan mereka terhadap politik agak minim. Sehingga kita yang muda ini perlu inisiatif atau inovasi untuk bisa mengkait mereka. Potensi yang besar ini kita harus kreatif untuk bisa mengajak mereka agar mau terlibat di dalam berpolitik. Sejauh ini dengan berbagai langkah yang kita
lakukan, mendekati dengan komunitas-komunitas. Kita mulai masuk dari kelompok-kelompok pemain bola, kelompok-kelompok musik dan sebagainya. Dan mereka akhirnya merasakan bahwa warna politik tersendiri. Mereka justru bersemangat untuk bekerja juga, berjuang agar kita ini bisa tembus di legislatif ini. Begitu. Ada ketertarikan ketika anak muda ini kan tergantung bagaimana kita masuknya. Kalau kita terlalu kaku berbicara tentang politik, ngantuk mereka pulang gitu. Tapi kalau kita masuk dari apa yang mereka inginkan, minat bakatnya mereka, apa yang mereka suka seperti bakat, hobi, kita kemas politik ini menjadi riang gembira, happy. Lalu kita masukkan nilai-nilai bahwa tidak ada kehidupan yang tidak diatur oleh politik hari ini. Misal, mereka main game, harga paket, harga semua itu kan juga berkaitan dengan kebijakan politik. Betul. Tanpa mereka sadari, mereka tidak bisa terlepas dari urusan politik. Tapi ini kan perlu kita kemas dengan baik. Tapi sebenarnya yang jadi unggulan nih, kenapa kemudian Beli Eka itu di Kolaka Timur itu maju? Program apa? Maksudnya apa yang akan dilakukan secara ini yang unggulan aja nih ya, Beli? Kan ada masalah pasti di masyarakat Kolaka. Terus ini loh yang mau saya lakukan, ini loh yang saya tawarkan kepada masyarakat, kenapa harus memilih saya gitu. Kalau Beli Eka apa? Kita ini, saya kebetulan bapak itu adalah seorang petani. Saya lahir, besar, kuliah dibiayai dari hasil dari pertanian. Nah, kebetulan Kolaka Timur ini adalah daerah pertanian. Kita ingin bagaimana pertanian ini tidak menjadi pilihan yang karena tidak ada pilihan lain. Paham maksudnya? Misalkan dia nggak ada kerjaan ini, terpaksa harus bertani. Harus bertani. Jadi bukan menjadi yang utama gitu ya, maksudnya bukan fokus di situ. Gitu. Jadi kita melihat banyak kebutuhan-kebutuhan yang harus diperjuangkan atau pemerintah harus hadir di situ agar pertanian kita ini maju. Kita ingin hadir untuk memperjuangkan itu. Irigasinya, ketersediaan pupuk, kepastian harga. Gitu. Lalu yang kedua adalah khususnya kami anak-anak muda ini. Nah, anak-anak muda ini kan banyak terabaikan di dalam kebijakan-kebijakan yang dilahirkan oleh pemerintah. Sementara masa depan bangsa ini bergantung kepada anak-anak muda. Sehingga itu yang saya maksud bahwa kita harus ada di dalam untuk ikut mendesain. Baik tugas legislatif ini adalah budgeting, misalkan. Bagaimana budgeting ini berpihak terhadap kepentingan-kepentingan anak-anak muda. Baik dari sisi pendidikannya, dari sisi fasilitas untuk mengembangkan kreativitas. Sehingga itulah yang akan kita perjuangkan nanti ke depan ketika kita diberi amanah, diberi kepercayaan untuk masuk ikut menentukan kebijakan pemerintah ini. Luar biasa nih, fokusnya ke soko guru ekonomi kita, pertanian. Sama ini soko guru kemajuan bangsa kita ini juga nih, pemuda gitu. Karena memang sekarang masih 32 tahun, masih muda, dan kemarin baru saja KIM, Koalisi Indonesia Maju, pimpinan partai bersama calon Presiden Prabowo Subianto itu juga milih cawapresnya adalah seorang pemuda juga, anak muda juga, berusia 36 tahun, Gibran Raka Buming Raka. Itu berpengaruh nggak di sana dengan keputusannya Pak Prabowo? Saya kira ini adalah keputusan yang tepat, bahwa Indonesia membutuhkan komposisi ini. Bahwa Pak Prabowo dan Gibran ini adalah duit tunggal. Dulu ada Pak Soekarno-Hatta. Hari ini kita punya Prabowo Gibran. Kenapa Indonesia membutuhkan komposisi yang hari ini ditunjukkan oleh keputusan yang diambil oleh Koalisi Indonesia Maju? Bahwa Pak Prabowo
tempatnya pengalaman. Oke. Beliau berpengalaman, beliau punya kemampuan yang sangat mumpuni dalam berbagai hal. Sebagai ketua partai, sebagai menteri terbaik dari Pak Jokowi. Gibran adalah representatif dari masa depan. Bahwa yang lain boleh jualan, kami berpihak terhadap anak muda. Kami akan memperjuangkan kepentingan anak muda. Tetapi Pak Prabowo melakukan dengan aksi nyata. Wakilnya adalah anak muda sendiri. Jadi kita nggak perlu ngomong panjang lebar. Inilah aksi nyata dari kebutuhan Indonesia. Pengalaman yang mumpuni, pengalaman yang cukup, dan masa depan yang cerah. Inilah menuju Indonesia maju. Wih, luar biasa Ini juga sangat berdampak bagi generasi muda yang maju, baik di legislatif maupun di eksekutif nanti. Bahwa negara ini, elit-elit ini betul-betul memberi perhatian dan kesempatan penuh kepada anak muda menentukan masa depannya. Jadi kita optimis Indonesia akan maju, akan lebih cepat maju di tangan Pak Prabowo dan Mas Gibran. Terlepas dia anaknya siapa? Bagi saya, kita tidak bisa menghindari kita mau lahir di keluarga mana, anak siapa. Ini bukan salahnya Mas Gibran gitu. Jadi ini kalau menurut saya tidak ada kaitannya dengan politik dinasti, karena sistem pemilihan langsung ini kita tidak mengenal istilah dinasti. Meskipun dia anaknya Pak Jokowi, kalau masyarakat tidak memilih, karena pada akhirnya adalah kedaulatan ada di tangan masyarakat. Kalau masyarakat tidak mau memilih, juga Mas Gibran tidak akan jadi. Tetapi saya yakin ini adalah komposisi capres-cawapres keinginan rakyat. Jadi saya yakin Mas Gibran akan dipilih masyarakat. Berapa persen yakinnya? 100%. 100%. Luar biasa, ini saya juga udah dapat ini nih, apa namanya, balihonya nih. Udah Siap. Pak Prabowo, Mas Gibran sama Bli Eka ya. Ini responnya kalau di Kolaka Timur, di dapilnya Bli seperti apa dengan ada keputusan itu? Mereka nyambut atau biasa aja gitu? Ini penentuan capres-cawapres ini kan sudah ditunggu-tunggu oleh masyarakat secara menyeluruh seluruh Indonesia, termasuk juga Kolaka Timur. Pak Prabowo ini kan tokoh yang memang dicintai oleh masyarakat Kolaka Timur dan seluruh Indonesia. Karena saya dari Kolaka Timur, masyarakat ini kan menunggu siapa nih pasangannya Pak Prabowo. Karena yang lain udah deklarasi biasa aja kan. Terakhiran kan nih. Terakhir Pak Prabowo udah langsung semua mengucap syukur, semua bergembira karena memang ini adalah pasangan yang ditunggu-tunggu dan memang pasangan yang diharapkan oleh masyarakat. Pak Prabowo bersama Mas Gibran. Ini malah jadi kampanye. Tapi enggak, emang banyak yang menunggu, masyarakat yang menunggu, publik menunggu siapa menjadi cawapres dari Prabowo Subianto. Dan ini memang setelah kemarin dideklar di malam, ditunggu juga ini untuk keputusan akhirnya. Ini Mas Gibran beneran nggak sih duduk bareng sama Pak Prabowo? Karena kan memang kemarin belum ketemu kan begitu. Pas deklarasi beliau nggak ada di sana. Tapi saya pikir kalau sudah ada keputusan seperti itu, Mas Gibran SKCK-nya juga udah keluar. Jadi sepertinya memang 2024 nanti ada 3 pasangan, yaitu Ganjar Mahfud, Anies Muhaimin, sama Prabowo Gibran. Dan hari ini kalau menurut Bli Eka, dari ketiga itu terus kemudian melihat potensi Pak Prabowo dan Mas Gibran 2019, yakin bahwa 2024 yakin bahwa pasangan Prabowo Gibran menang. Bahkan kami ketika melihat respon masyarakat begitu diumumkan bahwa Pak Prabowo berpasangan dengan Mas Gibran, kami sangat optimis bahwa Prabowo Gibran memenangkan kontestasi Pilpres di 2024 ini 1 putaran. 1 putaran ya. 1 putaran. Karena memang 1 putaran ini adalah menjadi kebutuhan Indonesia. Bahwa hari ini
kita membutuhkan anggaran untuk membangun banyak infrastruktur, banyak program-program untuk menuju Indonesia maju. Dan pasangan Prabowo Gibran ini adalah pasangan yang diinginkan oleh masyarakat. Untuk mengefisienkan anggaran, masyarakat wajib memenangkan Pak Prabowo Gibran satu putaran, karena anggaran yang akan kita keluarkan akan sangat banyak untuk biaya pilpres ini. Oleh karena itu, kita juga mengajak anak-anak muda ini yang merupakan mayoritas pemilih, di atas 50% pemilih Indonesia hari ini adalah kelompok masyarakat usia muda. Milenial dan Gen Z. Nah, oleh karena itu, dengan diambilnya Mas Gibran menjadi wapresnya Pak Prabowo, kita mengajak semua anak-anak muda, ayo kita menangkan Pak Prabowo Gibran satu putaran, kita sudah menyelamatkan bangsa ini untuk lebih cepat lagi maju. Anggaran kita bisa efisien. Oke, luar biasa. Kalau Prabowo sama Gibran yakin menang, kalau BK sendiri yakin nggak duduk di kursi legislatif Kolaka Timur? Yakin lah, anak muda itu harus yakin. Anak muda harus yakin, optimis, kerja keras, dan kewajiban kita ini kan berusaha. Kewajiban kita ini berjuang. Soal hasil itu, yang di atas, yang maha kuasa yang punya kewenangan. Jadi kita nggak usah campuri kewenangan yang di atas, kita berjuang, kerja keras, kita nikmati prosesnya. Bahwa politik ini adalah jalan untuk berdharma, berkarma, memperjuangkan kepentingan-kepentingan masyarakat. Luar biasa sekali ini kalau ngobrol sama aktivis sih begini, nggak bakal ada habisnya. Kapan-kapan kita undang lagi lah, kita ngobrol untuk topik-topik yang lain. Terakhir, Bli, silakan sampaikan kepada konstituen di Kolaka Timur. Silakan. Terima kasih Mas Riki, kesempatannya, bahwa seperti yang diperkenalkan, nama saya Eka Saputra, saya hari ini terdaftar sebagai caleg dari Partai Gerindra untuk daerah pemilihan Kolaka Timur 2, daerah Kecamatan Ladongi, Polipolia, Dangia. Untuk masyarakat Kolaka Timur, mohon doanya, mohon dukungannya, berikan kami anak-anak muda ini kesempatan untuk membuktikan bahwa kami bisa memberi manfaat bagi masyarakat, kami bisa menjadi corong atau jembatan bagi kepentingan-kepentingan masyarakat, khususnya di legislatif. Luar biasa. Oke, sebutan kembali. Jangan lupa kalau misal ada pertanyaan lagi, silahkan nanti komen di kolom komentar. Jangan lupa juga like dan subscribe. Terima kasih. Sampai jumpa lagi. Terima kasih.